Salah satu pertambangan migas di Kabupaten Bojonegoro terletak di lapangan Kedung Keris, Desa Sukoharjo. Mulai tahun 2019 hingga saat ini, produksi migas di lapangan Kedung Keris sudah mencapai 10 hingga 20 ribu barel per hari. Tetapi karena keterbatasan keahlian dan keterampilan, maka keterlibatan masyarakat Desa Sukoharjo dalam pertambangan migas ini masih minim. Di sisi lain, pertambangan migas ternyata juga menghasilkan emisi karbon setara dengan 2,11 juta megaton yang semakin memperparah efek gas rumah kaca. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah Desa Sukoharjo bersama warga, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat telah menginisiasi program penghijauan yang bukan hanya bertujuan untuk memperkecil perbedaan neraca karbon, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan tentang perhitungan potensi penyerapan karbon yang terdapat di area penghijauan Desa Sukoharjo. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat Desa Sukoharjo tentang vegetasi apa saja yang diprioritaskan untuk ditanam guna mengurangi dampak emisi karbon dari pertambangan migas. Oleh karena itu, saya Octavianus Cahya Anggara STMSC dengan NIDN 0707088404 dari Universitas Bojonegoro, Dan saya Solihati Indah Purwaningrum STMSI dengan NIDN 0717069701 dari Universitas Bojonegoro bersama dengan tim melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kemampuan Penyerapan Karbon pada Program Penghijauan guna mendukung pariwisata berkelanjutan di Desa Sukoharjo, Bojonegoro. Keberadaan vegetasi, terutama pohon, mampu menyerap emisi karbon, khususnya karbon dioksida pada proses fotosintesis. Penelitian yang dilakukan di Desa Mekarsari, KPH Rinjani Timur, RTH Kelurahan Mijen Semarang, Hutan Rakyat Desa Buana Sakti, Stasiun Penelitian Hutan Bron, RPH Jati Kusumo menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan karbon dioksida dipengaruhi oleh luas areanya. Semakin luas areanya, maka kemampuan serapannya akan semakin tinggi. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada luasan areanya, melainkan pada kemampuan penyerapan karbon setiap jenis vegetasi yang ditanam. Penelitian ini berfokus pada biomasa pohon, karena jika dibandingkan dengan biomasa mati ataupun karbon dalam tanah, karbon tersimpan pada pohon nilainya paling besar. Vegetasi yang terdapat di area penghijauan Desa Sukoharjo sebanyak 620 pohon terbagi ke dalam 39 spesies dengan dominasi jati Tectona grandis sebanyak 163 pohon. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa berat jenis kayu vegetasi yang terdapat di area penghijauan Desa Sukoharjo berbeda-beda. Berdasarkan hasil analisis pula, diketahui bahwa biomasa pohonnya juga berbeda-beda. Dengan total biomasa sebesar 8.567,09 kg per tahun untuk 620 pohon. Pohon yang memiliki biomasa terendah adalah belimbing wuluh Averrhoa bilimbi sebesar 0,57 kg per tahun, sedangkan yang tertinggi adalah mangga Mangifera indica sebesar 47,20 kg per tahun. Berdasarkan hasil analisis, biomasa pohon yang terdapat di area penghijauan Desa Sukoharjo sebesar 8.567,09 kg per tahun untuk 620 pohon. Potensi konsentrasi karbon tersimpan yang terdapat di area penghijauan Desa Sukoharjo sebesar 3.940,86 kg per tahun. Dan potensi jumlah karbon dioksida yang mampu diserap oleh pohon yang terdapat di area penghijauan Desa Sukoharjo sebesar 14.462,94 kg karbon dioksida per tahun. Kemampuan penyerapan CO2 setiap vegetasi berbeda-beda tergantung jenis spesiesnya. Berdasarkan hasil analisis, spesies yang memiliki kemampuan penyerapan CO2 yang tinggi adalah mangga, jeruk bali, kapuk randu, trembesi, sukun, mengkudu, maja, akasia, dan asam jawa. Dari 9 vegetasi tersebut, hanya 5 yang dipilih untuk diprioritaskan ditanam pada program penghijauan berikutnya karena bernilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan keempat vegetasi lainnya. Kelima vegetasi tersebut adalah mangga, jeruk bali, sukun, mengkudu, dan asam jawa. Vegetasi tersebut dipilih karena buahnya dapat diambil tanpa merusak batang dan akarnya.
Hal ini penting karena pada batang dan akar terkandung biomasa yang tinggi. Buahnya juga bernilai ekonomis tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Jadi, tanam pohonnya Panen oksigennya dan nikmati buahnya.